Jadi kebanyakan petani mengaplikasikan Beyond M ketika tanaman cabai sudah terserang. Itu susah ini kan. Benar. Jadi efektivitas daya bunuh atau daya sekuritas atau satpamnya itu udah telat. Maling udah masuk, satpamnya baru datang. Mungkinnya buat petani yang lain yang baru memulai seperti pengalaman saya gitu yang tadi gitu, yang baru memulai Beyond M itu dikasih pas pertama fase vegetatif ke generatif. Kan ada pasti pas pembungaan pasti ada bunga yang jatuh 1-2 Kalau sudah ada bunga yang 1 atau 2 yang jatuh, kita kasih Beyond M. Itu tandanya ya. Jadi itu tandanya untuk mengaplikasikan Beyond M. Kalau saya pribadi kalau misalkan untuk pengendalian atau preventif gitu ya, seminggu sekali cukup. Tapi kalau misalkan udah ada yang terkena, 1 minggu bisa sampai 2 kali, 3 ke 4 gitu lah. Kalau misalkan hari Senin sama hari Kamis, kalau misalkan Selasa sama hari Jumat, plus waktu pengaplikasian itu penting ya. Iya. Waktu aplikasi yang paling rekomendasi kalau saya mah sore hari itu paling bagus. Mungkin ada pengalaman dari Kang Ipin. Saya yakin pernah. Saya lagi yang pertama ya. Nggak Kang Ujen dulu, kayaknya Kang dulu lah. Atau gimana? Pengalaman nih kan pengalaman dari Pak Tek ini sampai ini seperti apa atau gimana? Karena saya yakin Ami Startup tadi sudah pernah dipakai. Betul. Nah, nih kayak gini nih, misalnya Bapak setelah ada Ami Startup dan Beyond M dan sebelum ada Ami Startup dan Beyond M itu seperti apa? Dari siapa dulu? Saya dulu boleh. Dia dari senior dulu. Oke. Kita bicara apa yang saya alami bukan berdasarkan penelitian atau apa, tapi berdasarkan apa yang saya alami. Sebetulnya seperti ini. Kenapa praktek begitu menakutkan? Karena ketika praktek menyerang itu tanaman cabai kita saat fase berbuah, ketika mau menghasilkan uang lah. Iya. Jadi ketika modal udah dikeluarkan, terus pada saat kita akan mau menghasilkan buah terserang praktek, akhirnya sia-sialah modal yang di awal yang diinvestasikan. Dulu pertama saya terjun di dunia pertanian karena saya punya lahan lumayan luas di depan rumah dulu. Tanam cabai di polybag, cengek polybag. Cabai rawit. Cabai rawit. Kendalanya memang patek terus, kena patek terus. Saya aplikasikan produk dari lain. Ini baru skala kecil, baru skala rumah, bukan skala kebun, jadi skala di halaman lah, skala di halaman. Ketika diaplikasi produk lain memang tidak begitu besar pengaruhnya, apalagi ketika tanaman sudah terserang. Apa yang Pak Adi tadi bilang, bahwa sebaiknya memang untuk menanggulangi patek ini dari awal. Jadi bukan menanggulangi, jadi untuk mencegah dari tanaman kita terinfeksi, baru kedepannya kita akan lebih mudah dalam program perlindungan selanjutnya. Ketika saya mencoba Beyond M, walaupun bahasa di wilayah saya produksi Syngenta itu pedas. Pedas. Tapi di itu hanya sebagai apa? Sebagai ungkapan saja sebetulnya. Kembali lagi ketika menggunakan produk Syngenta, efektivitas produk Syngenta itu apabila saya amati di lapangan itu lebih baik daripada produk yang lain. Mohon maaf, karena saya menggunakan Beyond M. Iya. Nggak disokok. Enggak. Ya, ini kan ini sensitif nih, maaf ya. Betul. Karena mungkin banyak yang lain kita bikin seperti ini itu ada settingan. Bapak enggak kan ya? Enggak. Oke. Karena gini, produk Mancozeb banyak di pasaran, banyak produknya, banyak jenisnya, tapi kan yang mengandung bahan aktif Asiben Solar SMT itu setahu saya cuman dari Beyond M. Nah, faktor kelebihan inilah yang mengapa Beyond M cenderung lebih baik apabila dibandingkan dengan produk-produk berbahan aktif Mancozeb luar. Karena ada tadi ya, Pak Ali bilang bahwa si Asiben Solar SMT ini masuk ke dalam jaringan tanaman, diserap oleh tanaman dan mengaktifkan imunitas tanaman. Nah, ini yang tidak ada di produk lain, salah satunya. Jadi ketika saya tidak menggunakan Beyond M, sama mengaplikasikan produk Mancozeb itu hasilnya seperti ini. Dan ketika saya udah bertemu dengan produk Beyond M, terutama di tanaman cabai, alhamdulillah
dari awal saya belajar tanam cabai dalam hati bukan di lahan di pekarangan lagi tapi di lahan Di kebun juga. di kebun. Alhamdulillah yang terserang patek itu cuman 1% 2% lah. Ya. Karena tadi paling kuncinya adalah di saat tanaman kita masuk generatif. Nah, ini kuncinya di sini. Jadi kebanyakan petani mengaplikasikan BioM ketika tanaman cabai sudah terserang. Itu susah ini kan. Benar. Jadi efektivitas daya bunuh atau daya sekuritas atau satpamnya itu udah telat. Maling udah masuk, satpamnya baru datang gitu. Betul. Jadi intinya bukannya BioM yang nggak bagus atau nggak mampu, gitu. Cuman salah penempatan waktu. Gitu. Jadi waktunya kurang tepat. Betul. Jadi memang si BioM sesuai Pak Ali bilang di awal-awal tanaman mau masuk ke fase generatif itu sudah masuk. Jadi ketika tanaman untuk siap berbuah, karena cabai kan tiap cabang pasti ada buahnya. Terus tanpa henti. Jadi dari awal ketika tanaman sudah terlindungi, terus ada aktif dari imunitas tubuhnya, maka di setiap cabang juga pasti udah aktif si Acibenzolates esmethylate tersebut. Ditambah lagi aplikasi sama Amistar Top yang tadi membunuh sasaran dalam dua titik penyakit itu. Jadi alhamdulillah selama saya bertani cabai, udah beberapa kali bertani cabai, patek yang menyerang tanaman saya itu cuma di bawah 1% lah. Di bawah 1%. Ini bukan mau membaguskan Amistar Top ataupun BioM, tapi kita bicara pengalaman. Emang fakta yang bagus. Fakta di lapangan, fakta di lapangan seperti itu. Terus ada lagi yang saya amati dari kelebihan dari Amistar Top ketika diaplikasi cabai itu daun cabai itu glowing istilahnya. Oh gitu. Lebih kinclong. Asli. Oh gitu benar. Lebih kinclong. Lebih kinclong. Terus kelihatannya itu tidak kences. Jadi kelihatannya padat. Gitu. Jadi ketika tanaman teh dilihat ketika cabai udah dipetik teh kelihatan teh udah glowing, udah warna teh glowing lah. Jadi si permukaannya itu mulus, teksturnya itu mulus, si cabai itu mulus. Terus dari segi bobot juga kayaknya sepertinya memang saya belum pernah mencoba dengan produk yang lain, tapi ketika dilihat itu produknya pasti bobotnya itu pasti berat, cabainya itu pasti pernah juga ngebandingin gitu. Kalau membandingin belum Pak. jadi kelihatan aja. Kelihatan. Ketika membandingin produk lain kan harus ada lahan dempel terus ya. Maksudnya gitu juga. Maksudnya gitu. Barangkali ngebandinginnya yang ada di plastik dari warung atau dari mana. Tapi ketika dilihat dari secara selewat saja udah beda lah. Ini yang diaplikasikan Amistar Top ini seperti ini hasilnya. Jadi ada penampakan di luar kulitnya juga lebih mulus, lebih glowing lah, lebih indah dipandang mata. Jadi ketika merahnya itu menyala lah seperti ini. Walaupun memang dari faktor bibit juga, tapi itu Amistar Top memang tadi yang namanya tanaman udah tumbuh sehat, tanaman subur, menghasilkan buah yang bagus. Itu tidak. Tanaman udah tidak terserang patek. Yang jadi masalah kan patek itu menyerang di buah. Jadi ketika tanaman terserang patek, mau diglowingnya di mana? Berarti kan ada luka. Kalau udah keriput susah kan? Iya, udah keriput. Kalau udah keriput susah mau di gimana juga kan? Jadi kita jelaskan ke petani bahwa tanaman atau buah cabai yang udah terserang atakus, apa itu yang udah berbentuk luka, itu tidak akan mungkin sembuh. Betul. Diaplikasikan BioM, mau diaplikasikan Amistar Top tidak akan sembuh. Tapi ketika kita dari awal mengaplikasikan BioM, yang terserang buah yang terserang patek ataupun antraknosa ini, kerugian bisa ditekan dari awal. Betul. Jadi pas dosis, tepat sasaran, juga tepat waktunya kapan. Seperti itu. Paling kali seperti itu pengalaman saya. Ya, ini perlu digarisbawahi balik. Bentar nih, mau yang keriput tadi. Ini kita jelasin nih karena kadang-kadang kan pihak dari perusahaan manapun sering disalahkan. Ini nggak mempan. Padahal kan salah kita. Jadi yang sudah keriput itu nggak bisa dioperasi plastik tuh cabai. Bener nggak? Nggak bisa. Kalau manusia bisa operasi plastik, jadi mudah lagi. Kalau cabai ya udah nggak bisa ditanggulangi seperti itu mungkin Pak. Nah satu lagi kalau buah cabai yang sudah ada luka, yang keriput tadi, itu bisa jadi sumber penyakit buat cabai-cabai yang lain gitu ya, menular gitu. Biasanya kalau saya mah diambil, kalau nggak dibakar dibuang di tempat yang jauh. Soalnya kan itu spora itu kan lebih cepat berkembang. Oh itu betul. Kalau ada lebih baik tapi jangan dibuang ke sungai. Kalau bisa misalkan kita gali lubang agak dalam, ditimbun. Kalau nggak gitu misalkan kita bakar aja. Biasanya kalau sama temperatur suhu yang tinggi, jamur spora kayak gitu biasanya mati. Nah itu betul. Kalau misalkan gitu yang udah sering terkena patek, kita ambil jatuhnya di bawah
sama aja. Gitu mah. Iya. Percuma kalau misalkan kita masih tetap pakai produk yang barusan, tapi misalkan itu jangan dibuangnya jauh-jauh. Sumber penyakit tetap di sana, bisa jadi endemik ntar di sana. Betul. Tahun depan pasti Ada bisa lagi. Kalau bisa ya gitu, ambil bakar lebih bagus. Nah ini pengalaman pemirsa yang dimanapun, ini pengalaman. Jadi kalau kita tanaman cabai yang udah terkena nih, udah kadung terkena patek itu, alangkah lebih baiknya, lebih bijaksananya mungkin ya, dipetik saja si tanaman buah cabainya itu, dikumpulin. Kalau mau dibakar boleh dibakar, kalau mau ditanam atau ditimbun ya ditimbun di dalam tanah, ngegali lubang, ditimbun supaya nanti penyakitnya tidak bisa menyebar lagi ke tanaman yang lain. Seperti itu ya. Oke. Lanjut, Pak. Dari mana? Dari Bali. Lebih baik kalau kita bisa mencegah supaya gimana caranya lahan kita nggak kena patek. Betul. Iya. Di situ mungkin poinnya ya. Nah, tadi belum nih satu. Sebelum Ami Startup atau sebelum dari BioNM itu berarti tadi udah bagus, terus ada perubahan, berarti keuntungan gimana? Keuntungan ya jelas lah ketika signifikan ya, ketika kita nanam cabai terus kita yang diserang tanaman cabai kena pateknya cuma di bawah 1%, udah barang tentu pasti tidak meningkat, bisa, pasti itu meningkat. Dari sebelum menggunakan Ami Startup atau BioNM, setelah sudah menggunakan Ami Startup dan BioNM itu berarti pendapatannya cenderung meningkat. Ya, walaupun begini. Karena dari awal saya petani dalam arti otodidak, bukan dari hasil belajar, tapi dari hasil ngobrol. Betul. Nah, saya aplikasikan Mancozeb karena di lahan pekarangan, bukan skala produksi lah, skala pekarangan. Saya menggunakan Mancozeb produk lain itu di lahan pekarangan. Jadi ketika mau membandingkan di lahan, potensi hasilnya seperti apa atau selisihnya seperti apa, saya belum bisa karena saya terlanjur cenderung percaya sama BioNM. Jadi tidak lagi menggunakan produk Mancozeb lain ketika tanam cabai masuk ke BioNM. Jadi ini skalanya sekecil, cuma di pekarangan, ini skalanya kebun. Jadi saya tidak akan bisa membandingkan karena dulu pas uji coba, pas saya belajar bertani itu di lahan pekarangan. Jadi kan cuma sedikit. Betul. Jadi tidak ada hitung-hitungan berapa biaya ini. Karena ini asal-asalan lah, pengen tahu aja. Ini setelah ini kan saya langsung kena sama BioNM. Jadi saya menggunakan BioNM. Langsung gitu ya. Jadi nggak punya harapan. Jadi gak cana kieu. Cek sunama saya tengah lama rugi lah. Langsung mundur. Oke, itu lama rugi lah. Poinnya itu kan, poinnya itu. Karena ruginya cuma di pekarangan maksudnya untuk konsumsi rumah tangga buat tumbuh jualan. Jadi ketika saya aplikasi atau saya tanam cabai di lahan dengan skala yang lumayan luas, saya udah kena dulu sama BioNM sama Ami Startup. Jadi tanaman saya tadi cuma di bawah 1% yang terkena, jadi tidak pernah mengalami yang namanya rugi. Susah untuk menjelaskan gitu. Susah dijelaskan. Oke, terima kasih. Berarti kita bukan kesimpulan ya. Berarti kita bisa ambil kesempatan bahwa pengalaman beliau mungkin belum pernah mengalami rugi. Bukan belum pernah. Jangan sampai. Ya, alhamdulillah. Berarti produk BioNM ini sudah langsung terpakai begitu ya. Oke, kita kembali. Terima kasih Pak Uje, menghibur banget nih Bapak ini. Punya jargon, punya apa nih, cerdas banget ini. Jadi sebelum melaksanakan ini aplikasinya demplot dulu di depan rumah ya, seperti itu. Terima kasih. Untuk pengalaman dari Kang Ipin sebelum dan sesudah memakai produk tersebut gimana? Iya. Kalau dulu mungkin saya beda sama Kang Uje ya. Dan sebelum bertanam dia sudah sedikit ada edukasi. Iya, betul. Plus lingkungannya di sini emang mendukung. Kalau di saya di sana berbeda lagi gitu. Jadi pas saya pertama tanam cabai, saya belum tahu gitu yang namanya fungisida atau misalkan yang lain gitu. Yang tahunya saya cuma pestisida doang gitu ya tadi gitu ya. Insek. Ya cuma insek doang. Jadi saya fokus ke supaya tumbuhannya bagus gitu ya. Diobat gitu. Bahasa Sunda kan gitu, diobat kan. Tiap hujan turun kita obat. Tapi kalau misalkan yang tadi Mancozeb, bahan aktif Mancozeb emang saya sudah pernah pakai gitu ya. Udah familiar emang itu di tiap daerah pertanian pasti sudah ada yang pakai produk Mancozeb. Nah, yang namanya Anthracnosa emang pakai Mancozeb itu bisa, cuman tadi perlindungannya cuman di luar. Otomatis ya tanaman cabai saya yang terkena Anthracnosa itu lebih cepat penyebarannya. Beda kalau misalkan setelah saya kenal yang namanya tadi BioNM.
Kalau yang namanya BioNM kan tadi bahan aktifnya ada 2. Yang tadi apa itu yang 1% itu? Asiden solar. Nah, itu kan itu ada perlindungan dari dalam plus meningkatkan imunitas gitu. Kalau yang di rumah saya cuma pakai bilang perlindungan dari luar aja. Ternyata yang di dalamnya itu tetap bisa berkembang karena di dalam itu penyebarannya tetap aja cepat. Tapi setelah saya mengenal BioNM, terus saya Amistartop, ya alhamdulillah gitu. Yang tadinya potensi hasil saya yang harusnya misalkan dari 100 itu cuma dapat 10%, karena tidak mengenal produk tersebut, sekarang alhamdulillah minimal saya dapat sampai 75-80% potensi panen bisa tercapai. Gitu. Cuma tadi itu di rolling gitu. Soalnya kalau misalkan langsung dioplos bersamaan, bisa-bisa modal bisa. Memang itu Iben itu kan kadang-kadang kita kalau kita tidak punya pengetahuan gitu Iya, kan, betul. jadi disatuin aja. Itu kan menambah kos, menambah biaya gitu kan. Kos biaya, Efektivitas terhadap penyakit yang kita tuju mau disembuhkan atau mau ditanggulanginya kan tidak efektif seperti itu. Ya akalinya ya seperti harus di cross gitu. Seperti itu. Iya. Seperti itu. Tapi berarti dari situ udah kelihatan berarti ada perubahan Bisa pendapatan disebut signifikan lah kalau sebelum pemakaian BioNM sama Amistartop sama sesudah emang cukup signifikan. Dari profit penghasilan emang lebih jauh. Punya tip nggak? Kalau saya sendiri, menurut pengalaman saya kembali gitu ya, yang tadi sebelum dan sesudah memakai sesudah mengenal BioNM sama Amistartop. Biasanya kalau saya anjurkan mungkinnya buat petani yang lain yang baru memulai seperti pengalaman saya gitu yang tadi gitu, yang baru memulai BioNM itu dikasih pas pertama fase vegetatif ke generatif. Kan ada pasti pas pembungaan pasti ada bunga yang jatuh 1-2 Kalau sudah ada bunga yang 1 atau 2 yang jatuh, kita kasih BioNM. Itu tandanya ya. Jadi itu tandanya untuk mengaplikasikan BioNM. Soalnya kan setahu saya yang penyakit antraknos itu ya masuknya ke buah kan, ke buah. Kalau sudah ada bakal buah yang terbentuk, ya kita udah harus ngasih perlindungan. Baik dari luar dari yang manukojab itu, atau misalkan yang dari 1% itu yang AC nah itu dari dalam. Terus minggu depannya, misalkan kalau minggu sekarang hari Senin nih, kita pakai BioNM. Minggu depannya hari Senin lagi, kalau bisa usahakan tetap itu ya, per minggu itu. Minggu depannya kita kasih Amistartop. Minggu depannya lagi BioNM lagi. Di rolling terus-terusan. Tapi biasanya pengalaman Pak Ipin itu untuk pengaplikasian pestisida atau insektisida itu apakah per seminggu sekali atau per berapa hari sekali? Kalau saya pribadi, kalau misalkan untuk pengendalian atau preventif gitu ya, seminggu sekali cukup. Tapi kalau misalkan udah ada yang terkena, 1 minggu bisa sampai 2 kali, 3 ke 4 gitu lah. Kalau misalkan hari Senin sama hari Kamis, kalau misalkan Selasa sama hari Jumat, plus waktu pengaplikasian itu penting ya. Iya. Waktu aplikasi yang paling rekomendasi kalau saya mah sore hari itu paling bagus. Sore hari untuk pengaplikasian. paling bagus. Terima kasih. Oke. Dari banyak tip and trick untuk pengaplikasian tentang Amistartop dan BioNM. Sebetulnya ini untuk tip dan trik untuk para petani cabai, apalagi petani cabai pemula, jadi jangan khawatir intinya untuk bertanam cabai. Tip dan trik menggunakan Amistartop ketika tanaman tadi, walaupun kita udah aplikasi dari awal, tapi kan tidak tertutup kemungkinan tanaman kita masih terserang oleh antraknosa atau patek. Nah, ketika tanaman udah terserang patek, maka dalam interval penyemprotan saya diperpendek. Jadi yang biasanya ketika ini bilang 1 minggu 1 kali, bisa jadi 1 minggu 2 kali. 2 kali. Ya. Tapi dengan menggunakan bahan aktif yang berbeda. Iya. Jadi tetap kita masukkan bahan aktif lain. Ini pasti saya bahan Asiden Solar SPT atau BioNM masuk, tetap dijeda dulu 3 hari kemudian sama bahan aktif lain. Bisa ngambil dari bahan aktif klorotauronil ataupun dari bahan aktif tembaga. Betul. Kemudian seminggu kemudian, 7 hari kemudian bisa diaplikasikan sama Amistartop. Nah, salah satu strategi yang saya gunakan ketika tanaman saya udah ada yang terkena, udah ada tanda bahwa tanaman saya terserang patek, udah di buah udah ada tanda, terus di pucuk juga udah ada tanda, karena biasanya di pucuk juga menimbulkan tanda. Oh iya, ada gitu ya, ada. Di pucuk udah bisa terlihat, patek itu daunnya udah nggak bisa buka, bukan karena tungau, beda tungau sama patek. Di jalan daun itu ada biasanya udah ada kedala kuning di daun pucuk dari atas. Udah kayak mau mati tumbuh gitulah, seperti itu. Kuning ya? Kuning. Daunnya mengasih dan kuning, udah kayak mau mati tumbuh. Nah, ketika itu udah ada, maka saya menggunakan Amistartop dimix dengan kalsium karbonat. Tapi dengan cara Amistartop diajarkan terlebih dahulu dalam wadah terpisah.
kalsium karbonatnya juga dihasilkan dalam wadah terpisah. Dengan catatan itu cuma untuk 1 tangki, tidak disarankan di dalam drum. Ah iya. Itu harus sekali pakai. Jadi yang saya gunakan ketika tanaman udah terserang, udah ada yang kena lah. Kita mau kendalikan tanaman udah ada yang terkena karena cuaca juga ekstrim. Saya menggunakan seperti itu. Alhamdulillah apa yang saya terapkan mungkin secara teori itu bertentangan bersinggungan ketika azoxystrobin sama dipenokonazo disatukan sama kalsium karbonat. Mungkin secara teori atau secara ilmiah bertentangan, tapi ketika saya aplikasi di lapangan ternyata di lahan saya bagus dan efektif, bahkan kecenderungan lebih kelihatan lebih daya kerjanya itu lebih cepat, efektif gitu. Nah, mungkin di lahan lain bisa juga berbeda. Sesuai tadi ketinggian, suhu, terus tingkat serangan seperti apa. Tapi sedikit tip dari saya, usahakan jangan sampai telat dalam langkah mengantisipasi patek. Karena ketika tanaman udah terserang patek itu akan sangat-sangat sulit untuk dikendalikan. Betul. Seperti itu. Oke, itu mungkin tip and trick dari para petani kita nih. Sekarang kita juga harus tanya dong. Ini kan kita ambil narasumber satu lagi nih dari Syngenta Pak Ali. Nih ada tip nggak untuk terutama untuk kita, untuk bapak-bapak petani yang sukses di sini, juga untuk para pemirsa di rumah, mungkin trik dan tip buat tentang produk ini, tentang Amistartop dan Bion ini seperti tadi kan kita sudah cerita panjang ya, dari mulai ketika kita tanam cabai bisa dapat berapa potensi hasilnya, terus ketika perjalanan kita sudah keluar tenaga, biaya dan waktu, pas berbuah ada risiko kena patek. Produknya sudah bagus, sudah betul, ada Bion M dan juga Amistartop. Tips dan triknya, pertama kita ketahui target kita itu apa. Tabiatnya, karakternya seperti apa, ibaratnya musuhnya itu seperti apa. Jadi kita bisa merencanakan untuk melindungi tanaman atau berperang dengan penyakitnya. Kalau kita tahu siklusnya, kita bisa merencanakan. Itu dari rencana menanggulangi penyakit. Nah, terkait dengan fungisida Amistartop dan juga Bion M, kadang ketika kita tahu, oh ini mungkin bisa dilindungi dengan Amistartop dan Bion M, kadang kita nggak tahu nih, atau kita lupa nih cara pakainya gimana. Itu bisa kita lihat kemasannya. Betul. Bisa dilihat di label. Karena di situ ada komplit. Ada petunjuknya. Dari mulai targetnya, dari mulai cara aplikasinya dan juga waktu, juga takarannya. Itu untuk takarannya. Lalu ketika aplikasi juga betul mempertimbangkan juga cuaca. Saya sepakat dengan Pak Oje, itu juga harus dipertimbangkan. Lalu juga yang selanjutnya adalah ketika kita menggunakan Amistartop dan juga Bion, selain dosis, waktu, dan juga caranya, kita juga harus bisa merencanakan bagaimana kita aplikasinya supaya kita ingin merencanakan, kita ingin mudah-mudahan panen kita itu bisa sampai berapa kali. Nah, jadi ketika kita merawat juga kita ada semangat. Kalau tadi Pak Oje dengan kasih sayang, nah, ini juga kita dengan rasa optimisme. Betul. Apalagi kita bisa melihat tanaman cabainya sehat, buahnya sudah keluar mulai dari yang hijau, ada yang sudah mulai merah. Itu akan lebih semangat dibanding dengan ketika kita kelahan, sudah ada sekian yang kena penyakit, kepala kita sudah Ini pengalaman betul Pak, betul. Saya juga dulu, nih saya petani, cuman petani tidak sukses. Bapak-bapak kan petani sukses dulu kan. Saya petani yang contohnya yang tidak sukses. Tidak kurang. Tadi Pak, jadi gini, tidak suksesnya kenapa? Karena saya tidak seperti Pak Uje, tidak dengan kasih sayang. Ketika mau ngeduitkeun coba nama ditinggalin, nggak dirawat, ya udah. Jadi akhirnya saya lari ke Resign jadi petaninya. karena seperti itu Pak. Jadi nah itulah mungkin para pemirsa di rumah tip and trick. Jadi kita jangan terlalu naif terus menyalahkan satu produk bahwa itu tidak efektif atau tidak naon di seksunama cenengan teu mati. Kadang-kadang petani mah nyebut kena bahan aktifnya dikurangan. Dan untuk lebih bijaknya untuk kita menanggulangi bahwa jangan sampai penyakit tersebut itu resisten, itu sebelum mengaplikasikan
dibaca dulu Betul. tentang aturan pakainya, dosisnya seperti itu. Karena mungkin kalau kita melebihi dari dosis itu yang tidak relevan, maksudnya bisa aja dikit-dikit dilebihin. Cuman kalau yang sudah tidak relevan, sudah tidak realistis, itu akan menambah beban kita untuk anak-anak cucu kita nanti. Kalau misalnya satu penyakitnya itu jadi resisten, jadi kuat gitu. Nanti apalagi yang mungkin yang dituntutnya nanti dari perusahaan pestisida yang harus terus menambah dan akhirnya ya susah juga buat kita semua. Sama satu lagi Kang, Ya. kadang kita masih punya pertanyaan nih, kita bisa baca label, terus kadang kita kemana lagi nih bisa bertanya. Nah, kita di Syngenta banyak petugasnya di lapangan, itu bisa dicari teman-teman kita yang bertugas di lapangan, bisa dikontak, atau ketika belum kenal bisa ditanyakan ke kios siapa petugasnya, atau yang sekarang zaman yang serba canggih lebih mudah, itu ada nama fasilitas tanya pakar. Betul. Itu ada nomor telepon di situ, bisa dihubungi, bisa ditanyakan ketika kita punya pertanyaan baik mengenai produk ataupun perawatan tanaman atau bahkan hal-hal lainnya terkait perlindungan tanaman. Oke, tanya pakar itu di mana? Tanya pakar, mudah-mudahan setelah ini ada informasinya, nanti bisa dilihat, Oke, siap. bisa dicatat, Oke. bisa dihubungi. Betul. Jadi segala keluhan bisa diutarakan, bisa ditanyakan, ditanya, bisa apa gitu ya. Oke. Ada lagi Kang? Propwise dari Syngenta. Betul. Propwise. Jadi aplikasi yang bisa mendeteksi kendala yang terjadi di lapangan. Si Itu Kang ini aplikasi hebat, terbaru. bener. Kang ini mah hebat. Sosial Saya media. rumahnya lebih deket. Sosial medianya Tempat saat jalan. ini. Untuk mencari ilmunya dari mana aja diambil gitu kan. Jadi itu semakin mempermudah petani, apalagi petani-petani pemula untuk mengidentifikasi kendala atau gejala apa yang terjadi pada tanamannya. Jika dipotongkan, dikirimkan, nanti akan datang jawaban ini kenapa sih. Sama seperti tanya pakar ini, tapi bentuknya aplikasi. Nah, siap. Propwise Oke. dari Syngenta. Jadi semakin dekat dengan petani dengan produsen pestisida atau Prolintan. Jadi wawasan petani juga semakin maju, terus tidak terjadi pemborosan. Jadi tidak terlalu, jadi tadi lah cabai itu identik dengan biaya yang mahal, biaya perawatan yang mahal. Jadi persepsi seperti itu Betul. mesti dihilangkan karena ternyata di balik hanya produk Prolintan ternyata banyak keuntungan yang diperoleh sama-sama kawan-kawan petani. Jadi bertanam cabai itu sebetulnya mudah, yang susah itu merawatnya. Siap. Oke. Nah itu nanti mungkin ada untuk yang tadi dari Pak Ali, ada beberapa yang bisa ditanyakan di media sosial, mungkin nanti akan ditulis di seperti ini. Jadi kesimpulannya untuk kita tadi kita ambil tema mungkin si pedas yang membusuk. Berarti ini penyakit patek. Ini kesimpulannya untuk dari produk untuk menanggulangi patek ini kan ada dari produk Syngenta itu ada Misartop sama Bion-M. Oke, kesimpulannya kita mungkin selintas saja. Pendek saja dari saya. Sebetulnya patek itu menakutkan, tapi bertanam cabai itu menguntungkan. Betul. Dari Pak Edwin. Iya, hampir sama sih kalau saya sama Kang Oje. Emang kalau petani cabai itu bisa dikatakan petani levelnya udah agak ini. Soalnya dari biaya perawatannya agak tinggi. Tapi kalau misalkan kita menggunakan produk-produk yang berkualitas, produktivitas hasil pertanian kita bisa lebih meningkat. Mungkin saya sekian. Siap, bagus. Apalagi setelah adanya ini Amistartop sama Ya, Bion-M, betul. kita sebagai solusi untuk para petani. Iya. Ya. Dari Bapak, silakan. Kalau dari saya, bertani itu harus optimis. Yuk. Tapi tentunya dengan ilmunya. Ilmunya bisa didapatkan dari mana saja, bisa dari diskusi ini, bisa dari media sosial, atau ketemu dengan petugasnya. Karena petugas Syngenta itu di seluruh Indonesia. Insya Allah ada, ya. Kalau di LDC bisa tidak Pak petani? Bisa. Ternyata bisa lah. Jadi ketika ada petani yang pengen datang langsung ke LDC, ternyata bisa datang ke LDC untuk sedikit mengetahui tentang produk-produk dari Syngenta. Iya. Oke. Kita Seperti itu tunggu, mungkin. betul. Sekali lagi terima kasih Bapak-bapak, Kang Uje, si petani dengan kasih sayang. Betul ya. Iya. Sama Kang Ipin, ini petani yang merendah. Padahal dia ini terima kasih banyak atas kehadirannya di obrolan ini. Juga Bapak Ali, terima kasih untuk penjelasannya, untuk membantu terus tidak henti-hentinya kepada petani.
karena beliau tidak hanya berbisnis atau cek orang Sunda lain usaha unggul, tapi punya kepedulian terhadap petani Indonesia, khususnya di Lembang sini ya. Untuk itu mungkin sekali lagi terima kasih atas kehadirannya Bapak-bapak. Sama-sama. Semoga kita sehat selalu, kita diberi anugerah oleh Allah, tanaman kita juga sehat. Amin. Oke, terima kasih kepada pemirsa mungkin sudah menonton Obsesi. Pantau terus sosial media kami Sigenta Rumah Tani Indonesia. Sekian dari kami, salam Bola Biru.